Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin aibi sarad zalimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillah Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasyirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyra. Syarallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis, yakni ketua lingkungan kita, ketua RW kita, yakni Ibu Hajah Herlina Pasar, Ibu SH Matana Allah bikulih ayah, juga suaminya yakni ketua lingkungan kita, ketua Bapak RT Didi Matana Allah bikulih ayah. Kita doakan beliau-beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, memudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, dan dilimpahkan rezeki dan barokahnya, amin amin ya robbal. Dan tak lupa juga yang saya sangat hormati, yakni Al-Mikram Al-Ustadz Mufti Matana Allah bikulih haya, Al-Ustadz Agung Matana Allah bikulih haya, juga para bapak, adik-adik, remaja semua yang sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap malam Jumat kita berkumpul di majelis ta'lim Baitul. Majelis ta'lim apa? Majelis ta'lim apa deh? Baitul Ilmi Al-Ikhlas. Jangan lupa. Tak kalau ditanya orang, "Ente ngaji di mana?" Nama majelisnya apa? Lupa orang PA ini mah. Ya, jangan sampai lupa. Ya, orang Poncol harus ingat juga. Nama majelisnya Baitul Ilmi di Jalan Bungur Besar, Gang berapa? 13, ya, Kemayoran. Jadi kalau ditanya temen, "Lo mau ngaji di mana?" Bungur Besar. Apa nama majelisnya? Majelis Baitul Ilmi Al-Ikhlas. Dan juga para remaja-remaji sama-sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan di dalam thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu, agar menjalani hidup kita ke depannya menjadi hidup yang hasanah dunia wal akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan guru saya yang kemarin kurang satu, ya, ada 3. Ya, ada 3. Ada 3 pesan guru saya. Jangan sampai engkau meremehkan daripada yang namanya amal soleh. Ya, saya ulang lagi nih minggu yang kemarin. Jangan sampai meremehkan dengan yang namanya amal soleh. Apa yang disebut amal soleh? Ibadah, perbuatan baik, baik sama orang, nggak jahat sama orang, nggak zalim sama orang. Jangan sampai kita meremehkan dengan yang namanya amal soleh. Kenapa ya Ustadz? Karena Allah merahasiakan daripada ketaatan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu rahasia Allah. Ya, dengan orang-orang yang berbuat amal soleh akan Allah berikan apa kepada orang tersebut, kita nggak tahu. Makanya jangan sampai ente melalaikan daripada amal soleh. Yang pertama sholat, jangan sampai tinggal.
Ya, sholat jangan sampai tinggal. Sholat jangan sampai tinggal. Kenapa ya Ustadz? Kalau ente udah berani ninggalin sholat, berarti ente udah berkhianat kepada Allah. Kalau Allah aja udah ente berani hianatin, bagaimana manusia? Ya, coba fokus kemari. Jangan ada ngobrol. Hei, fokus kemari, dengerin ilmu. Jangan pulang dari sini ntar ditanya, ente habis ke majelis taklim, iya, dapat apa? Nih bakwan sama tahu. Ya, orang PA. Jangan keluar dari majelis kagak dapat ilmu. Ya, ente dari mana? Majelis taklim Baitul Ilmi Al Ikhlas tiap malam Jumat. Dapat apa pulang dari sono? Nih combro sama lontong, ya orang PA namanya. Orang PA. Makanya perhatiin, jangan sampai ngobrol. Kamu sini duduk ke dekat Ustadz. Ah, biar soleh. Diam sini. Yang pertama, jangan sampai engkau meremehkan daripada amal soleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan daripada ketaatan hamba tersebut. Ya, jangan sampai kita lalai dengan yang namanya amal soleh, ibadah, ya sholat, jangan sampai tinggal. Kalau udah berani ninggalin sholat, berani ente berkhianat kepada Allah. Kalau Allah aja udah dikhianatin, bagaimana manusia? Banyak orang-orang pada geblek zaman sekarang. Orang-orang pada geblek. Jadi bukan mengikuti daripada aturan syariat Islam, tapi dia mengikuti akal pikirannya. Siapa contohnya? Sebut aja tuh Panji Gumilang, orang PA. Haji Gumilang orang PA. Dia mentafsirkan segala sesuatunya menurut akal logikanya. Ya, sholat perempuan jadi imam kan orang PA. Ya. Khotib Jumat wanita. Salamnya bukan assalamualaikum, tapi salahum. Salahum orang PA udah nggak usah diikutin. Ya. Terus juga khotbah Jumatnya diacak-acak sama dia. Perhatiin khotbah Jumatnya, gak ada yang beres. Ya, ayatnya diguta ganti sama mereka. Ayat Al-Quran dibilangnya faqala Rasulullah. Padahal ayat Al-Quran harusnya qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. Tapi dia sebut apa? Qala Rasulullah. Ayat Quran diacak-acak sama mereka. Ya. Salat Idul Fitri, misa-misa. Katanya kalau deket-deket ada yang badannya bojengkol, ya orang PA. Itu emang pesantren cocoknya harus ditutup. Kalaupun nggak ditutup, itu pondok pesantren Al Zaitun silahkan tetap dibuka. Tapi para guru-guru, para pengasuh pondok pesantren harus diganti semua. Karena kalau nggak diganti ada satu aja masih ada ajaran tersebut rusak, bisa nular, namanya penyakit bisa nular. Kalau penyakit harus dibuang. Ya, contoh ada anggota tubuh punya penyakit yang nular, tangan umpamanya harus dipotong, diamputasi, dibuang, biar yang lain sehat. Kalau itu nggak dibersihin, semua pada rusak. Anak-anak muda, ya, iya, ajan deh kayak demo. Ya. Untung aja lo nggak ngajanin bayi anak kecil baru lahir. Coba kalau ngajanin bayi anak kecil baru lahir pakai gaya Al Zaitun yang ada sawan itu bayi, ya bisa kesambet itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah tuh bayi langsung kaget sawan. Orang kita kalau lahiran kan baru lahir kuping kanan janin, telinga kiri dikomatin. Lah ajannya kayak begitu bagaimana ke orang demo? Ya. Ajan mah bukan pakai gerakan, tapi pakai penghayatan. Ya, bukan pakai gerakan, tapi pakai penghayatan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak, yang ngeresep ke hati, dihayatin itu kalimatnya Allah Maha Besar. Makanya kalau azan, jangan cuma azan, tapi dihayati. Allah Maha Besar, seluruh alam jagat raya ini, baik bumi, langit, serta isinya itu ciptaan Allah. Itu ngebayanginnya kita, mentapakuri daripada kalimat-kalimat. Ya, jangan aja cuma azan doang, tapi dihayati. Nah ini bagaimana mau menghayati? Allahu Akbar. Orang mendengar udah kaget. Ya, lo mau demo, mau azan, PA. Orang PA. Bang kalau orang belajarnya enggak menjurus jalan yang lurus, berabe udah urusannya. Azan pakai lagu dangdut, ribet urusannya. Ya enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, orang PA. Ayalah sholat, ayalah sholat, ayalah sholat. Ya, amburadul. Yang ada jamaah pengen sholat joget dulu, goyang. Orang PA, jangan diikutin. Kalau azan pakai lagunya yang sesuai, ya. Diajarin tuh lagu azan yang sesuai, yang bagaimana, ya, yang bagus, yang bagaimana, diajarin. Ada ilmunya. Belajar sama Ustadz Mufti, ya, logat azan kayak bagaimana yang bagus, yang enak didengar, yang enak diresepin, yang masuk dengan kepenghayatan, ya, bukan pakai gerakan. Azan bukan pakai gerakan, tapi pakai penghayatan, dihayati, diresapi, direnungi, ditapakuri, itu kalimat-kalimat azan. Lanjut yang kedua, yang pertama jangan engkau meremehkan daripada amal soleh karena Allah merahasiakan daripada ketaatan hambanya. Yang kedua, jangan engkau meremehkan daripada maksiat. Oh, hati-hati. Karena Allah merahasiakan daripada kemurkahannya. Kita berbuat maksiat enak-enak aja. Kita berbuat dosa enjoy-enjoy aja. Kita nggak tahu Allah akan berikan apa kepada kita ketika kita melakukan maksiat. Karena itu rahasia Allah, nggak tahu. Udah banyak bumi-bumi yang Allah beri teguran. Salah satu contoh yang terakhir kemarin di Cianjur, ya, ada apa di dalam Cianjur sehingga gempa yang berkekuatan besar. Ya, Allah, rahasia Allah mana ada yang tahu. Mungkin saja banyak maksiatnya di sono. Ya, Allah nggak akan memberikan, ya, musibah, bencana, bala kalau hambanya nggak berbuat maksiat. Kalau satu persatu orang masih bisa dikasih satu persatu dosanya dibuktikan. Salah satu contoh maling kundang, dosa sama ibunya dikutuk jadi batu. Lah kalau satu kampung yang lakuin dosa bagaimana? Dikutuk jadi batu semua. Allah turunin itu bencana, gempa, ya, laut pasang, tsunami. Makanya Jakarta hati-hati, ini deket sama Ancol. Kalau Ancol tsunami, habis Kemayoran kebanjiran, kelelep. Ya, makanya kita di sini Bungur Besar aktifin pengajian. Majelis taklim datengin, rajinin, ramein. Jangan sampai sepi majelis-majelis taklim. Karena apa? Majelis taklim malah salah satu penolak bala. Insya Allah kalau dalam salah satu kampung ada majelis taklim, jauh dari bencana. Alhamdulillah kampung kita ya, adem, ya, kebakaran kayak kebanjiran Allah jauhin dari kampung kita. Amin. Ya. Apalagi namanya kebakaran, aduh udah ngeri dah. Kita kalau ngelihat orang kebakaran kasihan, ya, sengsara semuanya. Pernah dulu Bungur Besar 15 kebakaran juga pernah dulu. Ya. Makanya jangan sampai kita terjadi lagi musibah-musibah tersebut. Dulu kenapa? Banyak maksiat di sini. Ya, aneh maksud sini dulu pertama nikah maksiat dari ujung ke ujung. Sampai ada judi bingo namanya.
Wah, judi bingo nih. 23 run kawin ya orang PA. Judi bingo tuh namanya. Dari ujung jalan ke ujung jalan. Yang mabok setiap gang. Yang mabok setiap gang. Yang judi ngegelar di jalan. Ya, karena apa? Enggak ada majelis taklim. Aneh masuk sini dulu, mana ada majelis taklim. Musola doang nongkrong di ujung. Iya. Begitu aneh masuk sini, aneh buka majelis taklim tuh, Bungur 15. Rame, dikit-dikit hilang. Ya. Sampai sekarang makanya kita jangan kendur majelis taklim. Orang-orang begitu nggak usah dilawan. Tapi kita aktifin aja majelis taklim, dengan sendirinya mereka akan malu. Ya. Mau buka botol nih, ada yang liwat nih, Bang Iping pakai peci, pakai sorban. Wah, gue malu dah. Ya. Bang Iping aja udah pakai peci, pakai sorban ke majlis, masa gue masih mau nyekek botol aja? Tutup. Pengen main judi, nongkrong, udah buka gaple, buka reming, lihat Bang Bewok pakai peci, pakai koko ke majelis. Kagak jadi tuh ngegelar. Yang tadinya udah mau banting sapsa, mau banting remi, kagak jadi ngeliat Bang Bewok ke majelis. Alhamdulillah. Kita nggak usah perangin orang-orang gitu. Kita aktifin aja majelis taklim, ramein. Dengan sendirinya insya Allah. Karena majelis taklim punya karomah, Allah turunin karomah. Itu orang-orang Allah kasih hidayah, Allah kasih pemikiran yang baik. Sehingga sekarang alhamdulillah. Coba nggak ada dari ujung ke ujung sekarang yang minum-minuman di jalanan. Bu RW juga tegas tuh. Lapor Polsek, lapor Babinsa. Ya, udah ada ultimatum, siapa yang minum-minuman di jalanan, bawa aja, udah kandangin. Nah, udah. Jangan bikin rusuh. Ini bungur 15, bungur 13 seluruh. Bungur besar ini citranya udah bagus. Banyak pengajian-pengajian, banyak majelis taklim. Jangan sampai dikotorin. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita jangan meremehkan daripada orang yang soleh. Ya, jangan kita menganggap remeh orang-orang yang suka ke pengajian. Jangan menganggap remeh orang-orang yang rajin sholat, yang rajin baca Quran, yang rajin sedekah. Jangan. Ya, karena kita nggak tahu ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelebihan pada orang tersebut. Ya. Siapa aja kita pandang harus baik. Siapa aja orangnya kita harus perlakukan dengan baik. Jangan palah pilih. Ya. Mau ketemu orang teler kek, ketemu siapa kek, kita tetap baik. Ya. Nggak boleh kita sama pengajian doang baik, sama orang-orang yang nggak mau ngaji mah nggak baik. Jangan. Karena kita nggak tahu. Ya. Contohnya kayak wali-wali Allah, wali Majedub, kita nggak tahu. Ya, emang kalau kita lihat kayak orang stres, kayak orang gila, tapi padahal apa wali Allah. Makanya itu kita nggak boleh selalu merendahkan orang, nggak baik. Ya, selalu tawadu, rendah diri kepada orang lain. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu istighfar lillahi ta'ala semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kulli dami wa atubu ilaih. Natablu marifata karubilallah. La ilaha illallah. Ayo majadalah. Ha illallah. Ayo majadalah. Ilaha Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Baca il-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah 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 il-azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kita baca kisah Maulid Nabi akan dipimpin oleh Ustadz Mufti. Kita baca yang keras, yang semangat ya.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya robbal alamin. Semua salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillah الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة والدين والدنيا والآخرة. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى
Habis pasal 1. Habis pasal 1 aja. Rizky izin baca qasidah sekali kan. Ya, jadi mainin dulu, nanti kalau pas main semua baru kamu main, taruh dulu di bawah. Ustaz Komar tumben kali. Tidak ada perlu dia di rumahnya ada pikiran. Oh itu tukar ya. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولوالدينا بشفاعة سيدنا Muhammad. Ya, kita ingat ibu kita, bapak ibu kita ingat, ayah ibu kita ingat. Baca salat Wali-walidina ayah ibu kita yang dari kecil hingga besar. Ibu kita
kita yang melahirkan, membesarkan, mendidik, sehingga kita awal mula mengenal dunia. Ingat ibu kita, ingat ayah kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli